Ya wajar kalau misalnya Tenovi tuh jadi suudzon gitu loh. Ini uang dipakai untuk apa dan ternyata terbukti. Hola netizen yang tercinta, Pratiwi Novianti dilaporkan oleh Agus imbas masalah uang donasi. Menanggapi laporan Agus, Denny Sumargo angkat bicara. Diketahui sebelumnya, Denny Sumargo bertemu dengan Pratiwi Novianti di kediamannya baru-baru ini. Denny Sumargo lantas menyampaikan pesan khusus kepada Pratiwi Novianti terkait permasalahan yang sedang terjadi. Denny Sumargo meminta kepada Pratiwi Novianti untuk legowo dan lebih mengutamakan kedamaian. Thank you ya buat hari ini. Iya. Apa nih kata-kata hari ini? Muti. Jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Amin. Thank you ya Bang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pesan Denny Sumargo untuk Agus setelah melaporkan Tenovi, jangan cari musuh. Kemarin sore, Mas Agus ini kan udah langsung melaporkan Tenovi bersama dengan pengacara Farhad Abbas gitu ya guys, dengan dugaan pencemaran nama baik gitu. Nah, sebelum melakukan atau menuju ke kantor polisi gitu ya guys, Farhad Abbas dan Mas Agus ini kayak melakukan wawancara nih sama wartawan gitu guys. Pengacara Farhad Abbas ini secara tegas gitu ya, mewarning Tenovi gitu agar segera meminta maaf, mengklarifikasi, serta mengembalikan dana sebesar 1,3 atau 1 miliar yang diambil oleh Tenovi untuk dikembalikan ke Mas Agus gitulah. Intinya seperti itu kan. Karena menurut Farhad Abbas gitu ya, yang namanya donasi itu ya hak dari yang menerima donasi gitu, bukan hak dari yayasan gitu guys. Maka untuk kasus ini, Tenovi ini ditunggu-tunggu gitu sama Farhad Abbas untuk kejelasannya tuh bagaimana. Dan Farhad Abbas ini juga mewarning gitu kalau yayasan Tenovi ini akan diaudit gitu guys. Mas Agus ini juga memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup mengagetkan gitu ya guys, karena di wawancara tersebut Mas Agus ini seperti berbanding kebalik pada saat podcastnya Denny Sumargo gitu. Di wawancara tersebut berkali-kali Mas Agus ini bilang kalau dirinya ini merasa dipermalukan lah, merasa diinjak-injak lah, terus tidak seharusnya Tenovi melakukan hal seperti itu untuk mempermalukan dirinya lah dan sebagainya. Nah, karena sudah huru-hara terjadi, Tenovi ini ternyata lagi berkunjung di tempatnya Denny Sumargo gitu, dan di story-nya Tenovi, Denny Sumargo ini mengatakan atau memberi pesan gitu ya kepada Mas Agus kalau jangan nyari musuh, jangan nyari ribut gitu guys. Ya kalau menurut aku nih, pendapat aku sudah nggak bisa berkata-kata lagi sih sama yang namanya Mas Agus gitu loh. Ini ada orang seperti ini ya, memang ada sih guys gitu dan banyak gitu loh. Cuman ini yang ke blow up ke media kan kayaknya cuma Mas Agus gitu ya. Kok malah kemana-mana? Saya sih mengerti ya atau maksud gitu kenapa Mas Agus ini ingin melaporkan Tenovi ya gara-gara agar uangnya itu balik guys. Kan yang 1 miliar atau 1, berapa itu kan diambil oleh yayasan, maksudnya kayak diambil alih gitu loh, agar pengeluarannya itu kayak dimonitor gitu, agar nggak sembarangan ngeluarin uang buat keperluan yang lain gitu loh guys. Para donatur minta uangnya dikembalikan. Cakep. Makanya sebelum donasi itu ya lihat-lihat dulu, pelajari dulu, survei dulu. Jangan ucuk-ucuk. Kalian mah sama. Orang pakai hijab langsung wah baik banget, cantik banget, pasti orangnya baik. Orang tiba-tiba suaranya lembut, wah sudah berubah, suaranya jadi lembut. Orang tiba-tiba mencak-mencak, wah sekarang jadi gampang banget terkecoh sama penampilan. Seperti bapak itu ya kan, yang tadinya suaranya begap-megap, mau ngucapin huruf A aja nafasnya kayaknya sulit banget. Kalau uangnya dikembalikan kepada donatur, kira-kira kembali nggak suaranya kayak gitu? Ayo jawab. Aku setuju. Sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021, penyaluran pemberian uang barang dari yayasan ada tujuan dan yayasan ada kewajiban untuk membuat laporan. Jadi sebetulnya permintaan dari mutasi rekening itu karena memang dari pihaknya Agus itu tidak kooperatif. Ini buat kalian yang masih berpikir seperti Bang Farhad Abbas gitu, yang masih membela Agus, berpikir kalau ini tuh harusnya diserahkan kepada Agus, terserah Agus mau ngapain, itu nggak bisa. Ini kita mundur ya ke sebulan yang lalu. Gue mau kasih lihat kalian satu podcast dari
Tenovi. Yang mana podcastnya Tenovi soal Agus ini ada banyak guys. Ada 3. Ini yang ini ya guys. Podcastnya yang ini ya, Mas Agus korban penyiraman ingin bisa melihat lagi apa kata dokter. Kalian fast forward ke menit 9.50 ya guys. Di situ Tenovi itu menyerahkan uang donasi dari 2 orang dan dari 1 yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Totalnya itu dari yayasan 15 juta, dari personal itu 3 juta sama 5 juta. Gue tiap kali lihat ini, Wawa matanya. Jadi Tenovi lagi ngeluarin duit, terus Wawa langsung set gitu. Nah terus kemudian di akhir podcast di menit ke-15 gitu, keluarga ini tuh sempat minta supaya Mas Gary, lawyernya Tenovi itu untuk jadi lawyernya mereka gitu. Padahal kan mereka ini sebenarnya udah punya lawyer yang pastinya juga pro bono, sama-sama nggak dibayar nih ceritanya gitu. Tapi kayak tetap ngotot Mas Gary ya gitu. Coba kalau kalian jadi lawyernya keluarga ini di awal gitu, yang udah bolak-balik rumah sakit. Wawa aja ngaku itu lawyernya bolak-balik loh ke rumah sakit, dan gue yakin banget itu pasti pro bono, pasti nggak dibayar. Nah terus ngomong-ngomong rumah yang digadai itu, di podcastnya Bang Densu itu di saat klarifikasi nih ya gitu, yang Wawa nggak terima kalau dia itu dianggap make uang donasi gitu loh, karena dia tidak merasa bercerita kepada Agus kalau dia itu memang ada hutang dengan bank gitu. Walaupun dia nggak cerita, yang cerita itu adalah anaknya dia ke saudaranya si Agus bercerita. Ya pastinya kedengeran juga dong sama Agus ya kan gitu. Jadi ya memang tidak secara langsung, tidak eksplisit ya Wawa, tapi secara implisit seperti itu loh. Nah terus dari 6 hari yang lalu Tenovi itu udah bikin podcast. Kenapa? Jadi dia itu udah berhari-hari minta bukti mutasi rekening tapi nggak dikasih-kasih gitu loh. Alasannya katanya ya Agusnya sakit dan seterusnya. Mungkin iya memang benar seperti itu gitu, tapi minimal ya udah donasi yang masuk itu ada berapa tolong diinfo. Itu pun tidak diinfo guys. Mungkin dia bertanya ini total donasi ada berapa nih yang di rekeningnya Agus gitu, tapi keluarganya bilang nggak tahu kan seperti itu gitu kan, bingung gimana cara mutasinya dan seterusnya. Jadi untuk totalan aja tuh ngasih taunya susah banget gitu loh. Jadi ketika ketahuan itu 1,5 miliar, makanya Tenovi minta ya udah mana mutasinya, gue mau lihat ya, karena pertanggungjawaban tadi. Dengan alasan Agus tuh sakit, akhirnya dibuatlah catatan pakai tulis tangan. Gue nggak tahu apakah ini istrinya Agus yang buat atau mungkin dari keluarganya yang buat. Intinya ini daftarnya ya. Secara garis besar ini mulai tanggal 2 bulan Oktober 2024 itu transfer ke rekening pribadi istrinya 50 juta. Kemudian tanggal 2 di hari yang sama transfer ke rekening dari Wawa itu 50 juta dan seterusnya. Ada ambil debit itu 3 juta sekian. Top up GoPay itu 1 juta. Kemudian bayar RSCM 913.000. Jadi bener bayar RSCM itu hanya 913.000. Sedangkan uang yang debit, uang yang cash ini tuh diambil untuk apa? Itu pun Tenovi tidak menanyakan untuk apa gitu loh. Bahkan donasi yang tadi, yang cash itu 25 juta, itu pun Tenovi tidak bertanya itu untuk apa yang dia tanyakan ya mutasi ini gitu loh guys. Nah lucunya itu kan tanggal 2 ada transfer tuh ke rekening istrinya. Ketika istrinya ditanya saldonya sisa berapa, dia tuh nggak jawab, dia bilang nggak tahu gitu, udah lupa katanya gitu. Ya udah samain aja, gue kayak ya wajar kalau misalnya Tenovi tuh jadi suudzon gitu loh. Ini uang dipakai untuk apa, dan ternyata terbukti. Bahkan gue sempat lihat gitu ya dari storynya Tenovi kalau ada check out Shopee di situ. Please correct ya kalau misalnya gue salah, tolong gue dikoreksi. Jadi memang benar gitu, kalau kita kehilangan penglihatan kita atau kita cacat dalam bentuk apapun, itu susahnya luar biasa, stresnya luar biasa. Tapi di sini gimana pun juga ini adalah uang donasi, ini bukan uang pribadi, ini donasi yang mana kalau bukan karena Tenovi nge-up ini, kemungkinan yang donasi pun tidak akan sebanyak ini, oke?